Viral, kuburan di tengah jalan Desa Seikamah Baru, Sumatera Utara. Unik, baju tradisional dari kulit kayu di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Film dokumenter Taylor Swift akan segera dirilis di Oktober mendatang. Berang-berang makan jagung bakar. Makan jagung bakar bareng Pak Tani. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di Oxygen Update hari ini. Bersama saya Camar Henda, berikut Oxygen Update selengkapnya. Ya pemirsa, Oxygen Update hari ini kita buka dengan aksi warga di Asahan, Sumatera Utara yang membuat kuburan di tengah jalan desa. Aksi ini dilakukan lantaran mereka kesal karena sudah belasan tahun jalan rusak tidak kunjung diperbaiki. Wah, nggak bahaya tak? Sebuah video yang merekam adanya kuburan di tengah jalan di Desa Seikamah Baru, Kecamatan Seidadap, Asahan, Sumatera Utara, viral di media sosial. Di batu nisan kuburan dituliskan wafatnya Jalan Seikamah yang sudah 17 tahun lamanya dengan taburan bunga di atas makam. Kuburan ini sengaja dibuat warga karena jalan tak kunjung diperbaiki. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Kabupaten Asahan karena belum tersentuhnya pembangunan infrastruktur yang layak. Tidak hanya itu, warga juga melakukan aksi tanam pohon pisang di jalan tersebut. Ada sekitar 3 km lebih jalan yang rusak hingga kerap memakan korban jiwa. Akses jalan milik kabupaten ini diharapkan warga dapat diperhatikan oleh pemerintah setempat karena jalan tersebut merupakan akses utama 4 desa dalam beraktivitas. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pandawara Group kembali membuat gebrakan. Komunitas pemuda peduli lingkungan asal Bandung ini mengumpulkan 1.300 relawan dalam waktu 3 jam untuk membersihkan kawasan pesisir Tambakrejo, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, panutan banget nih kakak-kakak ini. Komunitas Pandawara Group yang beranggotakan Rafli, Agung, Rifki, Ihsan, dan Gilang mendatangi Kota Lumpia Semarang untuk membersihkan kawasan pesisir Tambakrejo. Mereka juga mengajak masyarakat dan instansi terkait untuk membersihkan kawasan yang penuh sampah ini. Ratusan masyarakat dari kalangan pelajar, mahasiswa, komunitas, aktivis, hingga pemerintah bahu-membahu membersihkan sampah yang menumpuk. Mereka juga terlihat sangat antusias saat memunguti sampah sambil berestafet di pesisir Kampung Nelayan di kawasan Tambakrejo. Dalam aksi Coastal Cleanup ini berhasil diangkut 12,6 ton sampah dengan 5 unit truk. Diharapkan aksi dari Pandawara Group ini dapat menginspirasi masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ya pemirsa, Mapolres Sinjai, Sulawesi Selatan kedatangan tamu tidak diundang. Bukan penjahat, bukan juga masyarakat yang ingin mengadu. Markas polisi ini kedatangan ular sepanjang 7 meter. Ular piton tersebut nyaris mematuk anggota polisi saat hendak akan ditangkap. Kemeriahan street fashion kali ini digelar di lapangan bola Hanafi di Pasir Putih, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Gabungan Seniman Indonesia kali ini mengajak anak muda pegiat fashion serta model alumni Citayam Fashion Week. Selain peragaan busana dari para model dan influencer, sejumlah kegiatan menarik ini dimeriahkan lomba karaoke, menari, battle rap, hingga pembuatan grafiti. Menurut saya kayak mereka
bisa mengapresiasi anak-anak muda seperti kita yang ingin menyalurkan bakat-bakatnya melalui fashion, musik, terus juga tadi juga sempat melihat graffiti art gitu. Depok Street Fashion kali ini bertemakan 90s. Tema ini mengenalkan busana model khas tahun 90-an ke masyarakat. Selain menunjukkan busana khas 90-an, kegiatan ini juga memotivasi anak muda untuk berani menunjukkan bakat yang mereka punya. Gelaran ini mendapatkan sambutan baik dari warga Depok dan sekitarnya. Ratusan warga memadati area sekitar Depok Street Fashion. Pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan tadi adalah berkaitan dengan Depok Fashion Festival. Kita ke informasi selanjutnya. Bagi Anda pecinta kucing, bisa jadi nama Abah Juna sudah tidak asing lagi. Rumah kucing Abang Juna di Kota Baru, Bekasi Barat ini merawat lebih dari 200 kucing liar. Kucing-kucing ini diselamatkan dan dirawat dengan penuh kasih sayang. Aduh, so sweet banget nih Abang Juna. Berawal dari rasa sayangnya terhadap kucing yang begitu besar, Abah Juna memutuskan untuk mendirikan rumah kucing ini. Rumah kucing Abah Juna sudah berdiri sejak 27 tahun silam. Dukungan dari lingkungan sekitar membuat rumah kucing ini tetap berdiri sampai sekarang. Rumah kucing Abah Juna menampung hewan terlantar yang membutuhkan pertolongan, seperti kucing yang teraniaya oleh manusia tak bertanggung jawab hingga terkena penyakit. Tak hanya menampung kucing di rumah, Abah Juna juga rutin melakukan street feeding alias ngasih makan kucing yang ada di jalanan. Biasanya, Abah Juna turun ke lapangan pada jam 10 malam. Di shelterin itu bukan satu solusi ya. Kadang di shelter itu dia stres. Kalau kucing sehat, stres, gak mau makan, mengakibatkan kematian. Nah, itu yang namanya menyiksa secara perlahan, membunuh diam-diam. Menurut Abah Juna, dalam merawat kucing harus konsisten dan memiliki komitmen yang penuh, serta perlunya dukungan dan persetujuan dari orang terdekat. Selain itu, materi dan waktu untuk kucing juga diperlukan. Dari Bekasi, Devita Martiana, Nurulizah Sekarkinasih, iNews melaporkan. Gak kalah keren dari Abah Juna nih apa yang dilakuin sama masyarakat adat Onondoa di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Mereka masih melestarikan baju adat dari kulit kayu. Tapi sayangnya pakaian tradisional ini belum mampu bersaing karena harga jualnya cukup tinggi. Sudah ratusan tahun masyarakat adat Onondoa di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan secara turun-temurun mengembangkan pembuatan pakaian tradisional dari kulit kayu. Namun pakaian yang dihasilkan belum mampu bersaing di pasaran. Selain model yang berfokus hanya pada pakaian adat, juga karena harga jualnya yang cukup tinggi. Yang kita lakukan bersama yaitu belajar memulai pembuatan dari kain kulit kayu yang awalnya masih baku, dan sekarang saya bersyukur karena akan lebih meningkat dari awalnya. Untuk menambah nilai ekonomis bagi masyarakat yang bermukim di salah satu daratan tinggi di Sulawesi Selatan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Cokro Aminoto Palopo menerjunkan tim binaan. Tim ini nantinya mengembangkan pembuatan kulit kayu dengan berbagai produk lainnya, mulai dari perlengkapan rumah, baju, celana, dan berbagai kebutuhan lainnya. Pakaian adat dari kulit kayu masyarakat adat Onondoa terbilang sangat awet karena dapat bertahan hingga ratusan tahun. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Akhir pekan memang masih jauh, tapi nggak ada salahnya untuk merencanakan lokasi untuk melepas penat setelah sepekan bekerja. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini sudah dibuka lagi setelah selesai revitalisasi. Para pengunjung kini bisa menikmati berbagai wahana yang penuh edukasi. Setelah direvitalisasi dan diresmikan pada awal September oleh Presiden Joko Widodo, Taman Mini Indonesia Indah kini hadir dengan wajah baru.
Sejumlah kegiatan bisa dilakukan oleh para pengunjung dari sekedar berjogging, menikmati aneka ragam kekayaan Indonesia, hingga mencoba menjelajah masa ke masa dengan melihat moda transportasi yang ada di Museum Transportasi di Taman Mini Indonesia Indah. Museum transportasi bagus dan juga buat edukasi saya pribadi dan keluarga menarik dan menambah pengetahuan. Dengan membayar Rp10.000, pengunjung bisa melihat kereta luar biasa yang digunakan Presiden pertama untuk memindahkan ibu kota ke Yogyakarta setelah kemerdekaan. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa mencoba simulasi mengendarai pesawat layaknya seorang pilot. Kini Taman Mini Indonesia Indah sudah menerapkan Go Green, sehingga para pengunjung tak lagi diperkenankan untuk berkeliling menggunakan kendaraan pribadi. Para pengunjung bisa berkeliling menggunakan kendaraan yang sudah disediakan oleh pihak Taman Mini Indonesia Indah yang sudah ramah lingkungan. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Dede Rudi, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Informasi ini penting banget terutama bagi para Swifties nih. Film dokumenter Taylor Swift akan segera dirilis di Oktober mendatang. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Okezone Updates. Okezone Updates masih menemani Anda bersama dengan saya Camar Haenda. Makan nasi pecel atau rawon mungkin sudah biasa. Namun gimana jadinya jika dua menu itu dipadukan menjadi satu dalam sebuah sajian? Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Adalah Sulastri, pemilik kedai di kawasan Jalan Kalimantan, Jember, atau yang dikenal dengan kawasan kampus, memiliki menu tak biasa di warungnya. Ya, menu itu dinamakan pecel rawon mendoan jumbo. Lastri memang asli Banyumas yang hijrah ke Jember usai menjadi TKW lantaran mendapatkan jodoh orang Jember. Dengan ilmu memasak yang didapatkan sebagai TKW di luar negeri, ia mencoba peruntungan di kawasan kampus Jember dengan menjual menu andalannya itu. Lastri memadukan pecel dan rawon menjadi satu hidangan ditambah dengan lauk tempe mendoan khas Banyumas atau Purwokerto. Kolaborasi masakan ini ternyata diterima masyarakat karena rasanya khas, seperti gurih dan crunchy untuk mendoannya. Dan perpaduan pecel berikut rawon sangat nikmat dan lezat. Rawon sama mendoan jumbo. Gitu Bu, apa Bu pertimbangannya? Pertimbangannya karena pecel rawon itu adalah makanan khasnya Jember dan mendoan jumbo itu adalah makanan khas Banyumas. Jadi kita perpadukan antara Jember dengan Banyumas. Sementara itu, harga satu menu pecel rawon mendoan jumbo dibanderol cukup murah, hanya Rp15.000. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Dari pecel rawon ada sajian yang tidak kalah unik dan juga menarik nih pemirsa. Kalau biasanya bubur direbus, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat kenikmatan bubur yang dibakar di Bojonegoro, Jawa Timur. Bubur tapi dibakar. Penasaran? Ini dia liputannya. Jika bubur pada umumnya disajikan di piring atau mangkok keramik, namun yang khas di sini buburnya dibakar menggunakan kuali di atas kompor, lalu disajikan langsung beserta kualinya. Warung bubur bakar yang berada di Jalan Diponegoro, Kota Bojonegoro, Jawa Timur ini banyak diburu pecinta kuliner daerah tersebut. Ada dua jenis bubur bakar, yaitu bubur kare dan jamur pedas. Dalam semalam, pedagang bisa menghabiskan lebih dari 200 porsi bubur bakar. Ciri khasnya di sini apa Mas? Bubur bakar. Buburnya dibakar ya? Iya. Terus sehari ini habis sampai berapa porsi Mas? Ya kalau rame bisa 200 porsi lebih lah. Bubur bakar ini bisa menjadi pilihan kuliner untuk Anda pecinta bubur khususnya, apalagi yang sudah mulai bosan makan bubur yang seperti itu saja. Harganya pun sangat ramah di kantong, yaitu seharga Rp10.000 per porsinya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.
Saatnya kita beralih ke informasi hiburan pemirsa. Gelaran konser musik tahunan Synchronized Festival 2023 yang digelar di Jakarta dipadati ribuan pengunjung. Puluhan musisi dari berbagai genre turut memeriahkan konser musik ini. Ribuan pengunjung memadati area Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menyaksikan pertunjukan konser musik tahunan bertajuk Synchronized Festival 2023. Pengunjung terlihat antusias ketika menyaksikan penyanyi favorit mereka tampil di atas panggung. Sejumlah musisi ternama Indonesia dari berbagai jenis genre turut memeriahkan acara ini. Di antaranya ex-vokalis band Naif, David Bayu, musisi Indra Lesmana, grup dangdut Soneta, Coklat, serta sederet musisi lainnya. Synchronized Festival 2023 merupakan konser musik multi-genre tahunan yang mengundang puluhan ribu audiens untuk meramaikan dan menikmati suguhan musik dari ratusan artis terbaik tanah air dari dekade 90-an hingga 2000-an. Acara ini digelar selama 3 hari dari tanggal 1 hingga tanggal 3 September 2023. Dari Jakarta, Muharlin dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Swifties alias pecinta Taylor Swift wajib merapat nih, karena film dokumenter dari Taylor Swift akan segera dirilis di bioskop Amerika Utara Oktober mendatang. Taylor Swift mengumumkan akan merilis film dokumenter konsernya The Eras Tour di bioskop Amerika Utara mulai 13 Oktober 2023 mendatang. Film yang digarap oleh Sam Ranch ini diduga berasal dari pertunjukan Swift di SoFi Stadium, Los Angeles, Amerika Serikat pada Agustus 2023. Kala itu sejumlah kamera muncul di atas panggung utama. Pihak jaringan bioskop AMC selaku salah satu yang menayangkan film The Eras Tour mengaku mempersiapkan diri untuk menghadapi lonjakan permintaan tiket dari para penggemar Swift. Rata-rata harga tiket di Eras Tour di Amerika Utara adalah sebesar 6,9 juta rupiah pada penjualan pertama. Dengan jumlah konser di Amerika Utara yang mencapai 68 jadwal, di Eras Tour di Amerika Utara menyentuh angka pendapatan 2,2 miliar dolar Amerika atau setara dengan 33,6 triliun rupiah yang menjadi pendapatan konser tertinggi sepanjang masa. Sayangnya, selain di Amerika Utara, Taylor belum mengumumkan di bioskop mana lagi film dokumenter ini akan ditayangkan. Kita beralih ke berita olahraga. Pemirsa, legenda basket dunia Luis Scola menyambangi Indonesia dalam perhelatan FIBA World Cup 2023 di Jakarta. Scola hadir sebagai Global Brand Ambassador FIBA World Cup 2023. Basket legendaris asal Argentina Luis Scola datang ke Indonesia dan menggelar Meet and Greet di Fan Zone FIBA Basketball World Cup 2023 di Senayan Park Mall, Jakarta pada Minggu sore. Scola datang dalam kapasitasnya sebagai Global Brand Ambassador FIBA World Cup 2023. Luis Scola merupakan pencetak poin terbanyak kedua sepanjang masa FIBA World Cup dengan 716 poin. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia, yakni 2002, 2006, 2010, 2014 dan 2019 dengan mencatatkan total 41 pertandingan. Scola hadir menemui penggemarnya di Indonesia didampingi FIBA Central Board member Erick Thohir. Erick Thohir menyatakan dengan berkunjungnya Luis Scola ke Indonesia, basket Indonesia bisa punya idola baru. Nah, untuknya Luis Scola sendiri, ini kita merupakan tadi sama branding, dia datang disiarin di seluruh dunia, tetapi juga buat industri basket kita kalau bisa ya kembali punya idola, karena dia adalah satu pemain yang tidak diperhitungkan tapi bawa medali emas Olimpiade 5 kali. I believe Indonesia alongside with other countries in Asia are doing the right steps to grow, but the growing usually is a slow process.
So it might take some time, but I do believe that Asia basketball is growing slowly, also Africa, but Asia in particular. It just might take some time. There might be some patience required, but I think this is a good place in which you can do things thinking in the future. I'm talking about the league and also the national team. I think basketball can grow. Selain itu, Luis Scola mengatakan pecinta basket di Indonesia sangat luar biasa. Scola menyebut baru 3 jam berada di Indonesia Arena, ia sudah sangat suka dengan suasananya. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain pertandingannya, ada yang menarik dari ajang FIBA World Cup 2023, yaitu jasa lukis wajah yang diberikan secara cuma-cuma atau gratis kepada para penonton yang hadir. Wah, ini jadi pengen sana ya. Animo masyarakat menyaksikan laga Piala Dunia FIBA 2023 yang digelar di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta terbilang tinggi. Bahkan tak sedikit penonton yang menggunakan atribut unik. Untuk menambah kemeriahan euforia, pihak panitia menyediakan jasa cat wajah gratis bagi para penonton. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut menyerbu tenan face painting di salah satu sudut di kawasan Indonesia Arena. Para penonton antusias wajahnya dirias berbagai gambar, mulai dari bendera negara peserta favorit hingga bola basket. Para penonton tidak usah khawatir cat yang digunakan bisa merusak kulit wajah. Penyelenggara pastikan cat untuk face painting aman untuk segala usia. Seru banget sih. Kita kan kayak awalnya main game dulu kan, abis itu kita dapet buat di face painting gitu. Ini gratis atau berbayar, Kak? Gratis, tapi kita tadi main bola dulu. Jadi gambar, kita kan karena kebetulan dukung French kan, Prancis, terus jadi kita minta digambarin Prancis, kayak biar lebih menempel aja tuh Prancisnya di diri kita. Waduh, luar biasa ya. Dan saya bilang ya, semua yang tenan-tenan dari sini yang paling ramai tuh semuanya ke face painting. Gitu, keren banget pokoknya. Nah. Ini kebanyakan dari negara mana aja dan bisa digambarin apa aja Bang paling banyak? Paling banyak sih pendukung negara dari Ravija sama Kanada. Cuma untuk seluruh antusias dari seluruh penonton dari sini, rata-rata mereka maunya tuh bendera Ravija, Kanada sama Prancis paling banyak. Jasa cat wajah gratis di ajang FIBA ini diharapkan bisa menambah semangat penonton dalam mendukung pemain yang berlaga. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Irian Syah Wahyudi melaporkan. Pergi berlibur ke Cikini, dari Cikini lanjut ke Gondang Dia. Berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Camat Heda pamit, sampai jumpa dan see ya!